akhirat pusaka lan disebut. Kayak wis ngono Mas. Keris. Keris maksudnya keris yang di ning pasar pon apa keris sing ono empuk gandring misalnya. Berdasarkan pengetahuan yang saya punya, Ki Bismo adalah sebilah keris dengan lok 11 tanpa langkatan, tanpa sogokan. Saya keris lok 11 tanpa langkatan, tanpa sogokan. Nek jenis keris sendiri lho ono jero Mas iki Mas. Yo. Wong awam Mas, wong awam. Artinya saya Sing standar. ya. Keris yo 3, 5, 9, 11, 13. Ya. Nek yo ono Mas, keris kok 9 dan sebagainya. Ono. Iku maknanya lho iki lho Mas. Temuan. Belokan. Ngene iki. Nah, terus kan ini Iya. itu nek kita ngomong tuah dari keris bukan kepingin mistik ya Mas, tadi mistik ya. Lekukan ini ana ciri khasnya, oh nek lekuk sakmene mesti sepi. Orang perkara sepi dan tidak sepi. Tetapi saat tosan aji itu dibabat atau dibuat, tentu atas keinginan seseorang. Dalam hal ini Entah itu Pak Empu, berarti orang dipesan, atau pesanan seseorang. misalnya jenengan empu, saya ini orang pesen jenengan itu. Iya. Misalnya Mas Urip ini seorang pedagang. Mas aku gawe no keris. Sing kasihate Sing. ngene. Semangatnya itu penglaris. Semangat tambahan kasihan. Ya, spirit lah, deket-deket aja. Ya. Jadi, ini nyuwun lo mawon yang sederhana, misalnya begitu. Oh, misalnya jenengan seorang empu pasti akan memberi tawaran saya. Nah iya, nah kebetulan Mas Urip itu seseorang yang tidak gengsi, Yes. tidak senang pamer berpakaian dan segala macam. Glamor ya. Nah, terus tak gawe keris lurus, pamore beres utah. Nah itu sudah Tanpa lekuk mau. tanpa ya. Oh iya, doa yang disertakan dalam proses pengerjaan itu mugi-mugi kang ageng menika pinaringan kesalinan dalam bentuk penglaris. Ini contoh. Ya. Jadi begitu. Termasuk nek sampean ngomong padha-padha kita menarik sejarah masa lampau. Ana empu gandring nggone Rasa Singasari. Sampean ada literatur atau pernah membaca literatur kan? Di Pulau Piro. Enggak. Tetapi teriring dengan keinginan calon pembuatnya, Pak Bugatti, dan calon pemakainya. Arok. Nah dalam sejarah kan calon pemakainya Arok. Nah iya. Empunya gandring. Iya. Maka spiritnya memang lebih baik. Tidak secara itu spiritnya tunggu materi. Iya. Lebih baik. Iya. Makanya salah satu definisi keris secara umum adalah doa yang tertundaan. Bahasa caranya menerjemahkan yang paling gampang itu keris itu bahasa doa yang tertundaan. Nek saya belum menjelaskan, aku gawe keris pasti akan doa-doa itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk benda itu. Sebelah suasana.
bisa pedang, bisa tombak. Tombak, karena yang namanya Tosanaji itu kan luas, Ya. lama keris Ya. adalah bagian dari Tosanaji. Terus ini Mas Kiai Bismo, karena kebetulan setiap hari jadi, ini bulan kan mau memperingati hari jadi ini yang 270. Nah, setiap hari jadi itu kan ada satu ritual, bukan ritual, ada satu prosesi kebudayaan. Yes, ada rangkaian di mana di sini prosesi kebudayaan adalah kirap Kyai Bismo. Ini saja ini senjata ini atau mungkin salah satu bagian dari Tosanaji bentuknya keris ya Mas. Keris. Iki zamane kerajaan apa mungkin bupati dulu bentuk kabupaten. Saya bicara Tosanajinya dulu. Ya. Kyai Bismo 11. Ya. Tanpa batasan, tanpa ukuran. Maka secara umum disebut dapur ya, dapur. Kancah bangun dan segala macam demikian itu butuh hidup. Nah kemudian orang awam buka galak medeni. Aku lagi metak. Iya. Buto ijo nek di pengetahuan awam anak-anak bahkan di tabur dewasa. Buto ijo itu tukang mangan wong. Ya iya, berarti pangan buto ijo. Hati-hati berarti mangan buto ijo. Tetapi dalam beberapa naskah, buto ijo spiritnya adalah safety atau perlindungan. Contoh yang lain, di beberapa kerajaan kuno, itu mesti ana reca Dwaropara. Kuno ini sebutnya spesifiknya. Contohnya Majapahit atau Singosari. Ana reca Dwaropara, ya buta, nggawa kenthong, nggawa godhog. Nah itu perlindungan. Konotasinya bukan untuk medeni-medeni. Nah perlindungan kok, wong wedi ya oleh itu perlindungan. Tapi karepe wong yang spiritnya, semangatnya adalah termasuk ini di Kyai Bismo. Termasuk dapur budaya yang sekarang ada di Tosanaji tersebut. Selain Kyai Bismo ada enggak Mas tadi? Tidak tersebutkan. Buto ijo Mas. Jadi buto ijo itu nama dapur keris. Enggak ada. Sedangkan Kyai Bismo adalah nama yang disematkan pada Tosanaji tersebut. Misalnya ada keris lain yang punya dapur buto ijo. Ya banyak. Kan Kemudian ingin saya dekatkan dengan ciri-ciri Klo 11 dengan buto-buto tersebut. Amal itu berjul. Ini saya pengennya digeret ini zaman nopo sih. Ayo makanya ini kok tekan kono. Oke. Apa mau berjul itu identifikasi atau ciri-ciri yang masuk dikerjakan oleh empu-empu zaman Jipang Panoran. Jangan tampil Panoran. Mau tambah ya apa-apa. Zaman Jepang, periode Jepang. Ini periode Jepang itu kerajaannya Mas. Salah satu pasal dari kerajaan Demak. Kalau kita bicara periode tadi Demak Bintoro. Tetapi di negara Ketagama juga disebutkan bahwa Jepang itu salah satu pasal dari Majapahit. Berarti ya, Sekarang kita sederhanakan saja bahwa periode tadinya adalah periode Demak. Demak itu nek Masehi ini berapa? Demak itu dimulai dengan 1478 dan berakhir di tahun 1545 atau 46 kalau kita bicara Trenggono terakhir. Tetapi kalau kita masih tambahin lagi dengan kekuasaan Sunan Prawoto yang nama kecilnya adalah Bagus Mukmin, ya ditambah beberapa tahun. Kita sepakat. Tapi kita tidak usah bergeser ke sana. Tetapi itu adalah periode yang masih dipahami oleh pemerhati sejarah. Eranya, periodisasinya Demak, kita sepakati. Kita lebih dulu ya Mas. Dan spiritnya ini adalah perlindungan, keselamatan. Bahkan saya kasih contoh ada sebuah patung itu tadi.
Dan saat itu Rencot dulu poro perahu dengan rumah uang dan sebagainya kata itu spiritnya juga begitu. Ya. Makanya nek tak kira itu hijau kok medul gitu. Nah makanya tafsir masyarakat awam dan tafsir pemerhati budaya itu sudah beda. Itu kalau di zaman Demak Bintoro Bluro itu wis kabupaten burung. Ya kalau kabupaten sudah Jipang. Malah di Jipang ya. Jipang memang. Terus Halu Penangsan itu Halu Jipang. Artinya penguasa di Jipang. Kalau kita ngomong bupati itu zaman bupati ini kapan mas? Kalau periodisasi lima terus tadi yang Jipang, tapi kita kan sepakat periodisasi bupati yang dulu Wilotek. Oh belum, jauh sebelum itu. Terus sejarahnya kenapa itu dijadikan senjata piandel dalam tanda petik? Tersebutkan dalam beberapa informasi bahwa kebismo itu adalah kekancingan. Jadi yang tidak tersebutkan apakah kekancingan itu sesuai dengan hari jadi atau dimulainya hari jadi 1749 atau setelah perjanjian Jati ada perebutan kekuasaan karena di sana di Blora itu ada yang namanya Guntur Wiratmojo yang menguasai pemberontak itu ya, yang kemudian oleh Keraton Solo diperintahkan sehingga Tonoto untuk meredam itu. Nah terus keberadaan keris itu Nah itu yang tidak tersebutkan. Bahkan spesifikasinya juga tidak. Kalau yang saya sebutkan itu kan spesifikasi sesuai dengan benda yang ada. Iya, betul. Kan mungkin jenengan di persoalan lo terus pamor macam-macam itu kan kita berusaha menarik karena ada yang menyebutkan bahwa keris Kiai Bismo ini kekancingannya dari salah satu raja di Mangkunegaran kepada Bupati Blora yang tempo dulu yang spiritnya pengayoman, keselamatan dan lain-lain. Nah menurut jenengan ya. Kalau Mangkunegaran agak geser. Malah geser. Seharusnya Kasunanan. Karena perjanjian Jati itu perjanjian yang ditandatangani oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Geser. Nah, Mangkunegaran itu asal dari Kasunanan itu. Asal dari Kasunanan. Tetap Solo ini. Jadi setelah perjanjian Jati maka muncul yang namanya Kasultanan Yogyakarta Adiningrat dan Kasunanan Surakarta Adiningrat. Perjanjian Jati itu 1755. 2 tahun berikutnya ada perjanjian Solo Tigo yang membagi sedikit wilayah Kasunanan yang kemudian muncul yang namanya Mangkunegaran. Angel ya kita menuntut pasti sejarah ini sing namanya Kiai Bismo itu ini Bilangnya sendiri sudah saya sebutkan. periodisasinya Kemungkinan itu di zaman Jepang. Di saat kota Nasi itu ada. Intinya ya untuk pamer itu. Apakah sudah pasti 100%? Ya belum. Hanya berdasarkan ciri-ciri itulah yang bisa identifikasi. Nah, di Jepang itu masih ini dulu mas. Kalau kita bicara negara ketagama ya jangan Majapahit. Tapi kalau kita bersepakat bahwa Jepang yang dimaksud dengan tosanasi yang tersebut itu ya periodisasi Demak. Demak ya. Terus sekarang jenengan bisa nggak nyimpulkan korelasinya ini
kita close way lah bahwa kalau kita ini zaman Projo Sopo, Bupati Sopo itu tadi ada beberapa ini kan hanya pendekatan kesehatan. Kalau pendekatannya ya cenderung periodisasinya pasti Cuma apa sih Pak? setelah perjanjian Chianti. Korelasi ini kenapa masih ini setiap hari jadi itu pasti setahu saya, mulai tahun berapa itu kita bahas nanti. Semangatnya kirap ini kayak apa? Karena mendoakan agar baik. Mendoakan agar baik, kenapa kudu mirap pusaka itu? Ya bagian dari SOPD zaman ya. Zaman dulu ini kerajaan apa? Ya kerajaan. Ya kerajaan Solo, Jogja, Mangkunegaran, Pakualaman ya kirap itu bagian dari doa yang berbentuk aktivitas ritus itu tadi. Dan sampai sekarang pun di Yogyakarta, Surakarta ya tetap ada yang namanya kirap-kirap ini. Terus di beberapa tulisan-tulisan itu nalika saat kirap ana istilah kudu toko bisu terus temu gelang itu jenengan Ada dua. ya. Satu toko bisu, yang kedua temu gelang. Nah, Yang toko bisu itu sebetulnya ya kesungguhan yang diharapkan kesungguhan dari peserta kirap itu untuk nyuwun marang Gusti Allah agar diberi kebaikan itu tadi, keselamatan itu tadi kalau saya dalam bentuk olah gisine batin nyuwun marang pangeran. kalau misalnya saya Sedangkan kalau kita diteruskan dengan temu gelang, tercapainya tujuan. Ketemunya ya, agar doa ini terjabai oleh Gusti Allah. Nah, temu gelang itu ketemu lah. Doa itu bisa betul. Di samping aktivitas olah batin dengan sungguh-sungguh memohon, disertai dengan konkretnya ya ketemunya itu. Karena pasti ada tujuan lah. Yang namanya Pemda Blora dari periodisasi ke periodisasi berikutnya. Program 5 tahun aja lah, program tahun aja ya dalam bentuk APBD. Toko bisu temu gelang. Toko bisu itu kalau boleh saya mengartikan bahwa memang orang berdoa itu harus bersungguh-sungguh. Iya, kesungguhan doa. Ya. Terus temu gelangnya itu artinya satu pengharapan bahwa setelah berdoa sungguh-sungguh, doa itu akan tercapainya lah tujuan. Sehingga temu. Ya, ketemulah tujuannya. Sepengetahuan Mas Gatot, kapan sih kira pusaka Yai Wismo saat hari jadi setahun dengan sebelum 11 Desember. Ya, zamannya Bupati Sopo. Kalau sepengetahuan saya zaman Pak Basuki itu. Nah, jenengan aja pengetahuannya Pak Basuki ya saya harus mempercayai itu. Artinya ya secara kebetulan kami diminta terlibat dalam proses itu. Tapi tahu nggak Mas, latar belakangnya kenapa waktu Pak almarhum Basuki Widodo Bupati Blora serentak menanake kirap itu terus jenengan dilibatkan itu sempat terucap nggak Mas? Ada latar belakang apa? Kalau kita bicara kebudayaan, adalah pelestarian kebudayaan. Oh. Tetapi kalau kita bicara doa dengan segala macam halnya, tentu juga ingin program, sasaran dan segala macamnya itu tercapai. Seperti terekspresikan dalam toko bisu, kemudian temu gelang dan sebagainya. Kita ngomong almarhum Pak Basuki Widodo berarti kalau nggak salah 1999. Ya. Beliau jadi Bupati Blora. Tapi pelaksanaannya kan tidak ditahan. Pasti setelah itu. Cuma saya lupa kapan mulainya. Terus keterlibatan jenengan dalam hal ini kan juga tidak
secara pribadi, kemudian institusi jenengan Ya lembaga lah mas, lembaga. Yayasan keterlibatannya itu di persoalan tata cara kirap, SOP jamasan, ya, SOP kirap semua. Ya. Mulai jamasan sampai prajamasan, karena aktivitas sudah punya jamasan. Tapi nanti penentuan betul kirap temu wah tentu di Pora Parma. Bisa jadi kantor ya. Kantor apa ya? Pariwisata budaya. Iya, sekarang kan ono Mas Bambang Almarhum. putrane Pak Srinardi. Pak Srinardi ya. Masih belum dinas waktu itu masih kantor. Ya. Terus dengan menyebut jamasan. Ini SOP yang mana mas? Dan fungsinya apa harus dijamas itu supaya punya tujuan apa? Teknis dulu aja. Ya. Bahwa jamasan Pusoko adalah proses pencucian dan pewarangan Pusoko. Keris lah misalnya gitu. Dengan tujuan kalau saat ini mengawetkan material logam tersebut agar tidak gampang terjadi korosi. Korosi itu nek bahasane Jawa nek yen. Karena pelapisan dengan cairan warangan itu menghambat proses oksidasi. Tapi kan unsur mistisnya Pak. Ya mari kita bahas kalau memang mau masuk ke sana. Ya, tapi teknisnya itu. Secara teknis harus disebutkan juga. Ya. Terus kimianya apa misalnya itu? Ya warangan itu ya perasaan elektroliti yang diterang. Kemudian yang jernih dipisah, kemudian diperang lagi, yang jernih dipisah sampai beberapa kali agar betul-betul kotorannya itu tertinggal, kemudian diberi warangan. Warangan sendiri kayak apa sih mas? Ya saya Pak. Oh, itu sungguh mata ini gua Ya melalui rokok. Namanya arsenik ya jadi benar mata ini ulah. Tapi memang saya sepakat kalau ini ilmiah. Jamasan bagaimana upaya untuk mencegah satu benda pusaka itu yang kebetulan terbuat dari logam. Iya. Menghambat korosinya iya. mas. Fe itu ya kalau udara bebas itu munculnya Fe23 mas. Biar terhambat maka proses pewarangan. Setahun dengan semua itu bahan bakunya logam. Logam. Jelas Fe. Yono mesti marelo ndogo, ono mesti karangkijang. Wah, sing mungkin wong awam gak paham ya mas. Jenis-jenis besi itu. Polkani gitu Pak. Nah itu adalah besi yang dipilih oleh para empu waktu itu untuk menjadi bahan baku tosanasi tersebut. Artinya kan tidak sembarang besi sing akan didadekno barang baku membuat tosanasi. Ya. Pilihannya empu kan. Ya. Orang Jamas itu perlu mempunyai kemampuan tertentu di sisi teknis atau mungkin di sisi doa atau mungkin di sisi Teknis dulu aja. ya. Bahwa proses pewarangan itu adalah dibersihkan dulu. Ya. Karena waktu itu diberi minyak segala macam ini harus bersih, mute istilahnya. Mana wangi ini Pak? Ya kalau wangian bagian dari konkret aja deh. Mau aromatik itu Ya. Ya. Nah kemudian setelah bersih betul baru diceluk di warangan. Ini memang butuh suhu yang cukup panas di ruangan ini. Di ruangan di mana tosanasi itu akan diwarangi. Oke, saya sepakat untuk jamasan butuh suhu tertentu, sinar matahari. Iya, cukup panas lah. Orang kita orang langsung. Iya. Oke, itu nanti dibahas sendiri. Aku balik pertanyaan saja saya, dengan kan bolak-balik teknis. Kasar motor awam mas. Nek wong Jawa ini suro itu usume wong jamasan ini cekno pusaka itu kan
Iya. Kan tidak sembarang orang. Artinya boleh nggak saya menyimpulkan bahwa seseorang yang bisa melakukan itu ya hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kepiawaian. Ya minimum pengetahuan yang memadai lah. Teknis atau non teknis? Teknis dua saja. Teknis dulu. Teknis dua saja. Non teknisnya yang mengetahui bahwa suasana itu adalah doa yang terpendam. Ya. Ono walain enggak Mas? Misalnya saya itu wong awam kayak gini tiba-tiba ya sakowanen dengan tujuan teknis itu mau. Ya sebaiknya bersih hati jalan. Sederhana banget saja. Yeah. Mengetahui tentang larangan itu adalah proses kimia tradisional. Tujuannya adalah mencegah terjadinya korupsi. Kemudian yo bersihlah hati kita mungkin doa yang terpendam itu urusannya kalau hati barang kok. Balik ninggolnya asale doa terpendatan itu akhirnya nek ditarik jamasan, wong jamasi pusoko dan lain-lain paling enggak kan rohnya di situ ya Mas ya. Rohnya itu mau lo istilah wong anu itu ya nantinya atau mungkin ada persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan itu berkaitan dengan perkembangan kebudayaan yang ada. Yeah. Zaman Hindu Buddha. Tentu pemahaman tentang doa, tentang permohonan dengan periode yang berikutnya kan berbeda. Contohnya ada standar operasi prosedur di mana sebelum jamasan itu harus disiapkan anyepan dan sebagainya. Apa Mas? Anyepan. Anyepan itu apa? Bongsono, buah-buahan, kemudian sensaan dan segala macam. Ya. Kalau kubur, abang putih dan segala macam itu bagian dari itu. Itu wajib atau SOP secara kebudayaan. SOP secara kebudayaan itu berarti Zaman biar mesti menjadi wajib. Zaman Buddha, tapi setelah Islam, maka di pendopo itu juga ada yang namanya bacaan, kirim donga dan segala macam. Dengan doa-doa Islam. Ya. Dan itu orang di pendopo tok kan orang Jawa. Nah di Jogja di Solo juga yang seperti itu terjadi. Nah tentu sebelum Islam waktu di Buddha, ya mesti ada bacaan dari Islam seperti itulah. Ya. Mas, kebetulan kirab Kiai Bismo ini kan dimulai yang pertama kali melakukan di era Bupati Blora Insinyur Haji Basuki Widodo Almarhum. Atau misalnya sebelum itu pernah ada, aku nggak ngerti. Dan jenengan nggak ngerti, aku pun malah Kebetulan orang yang buruh dan segala ya, macam. pasti saya nggak di Blora. Dan perhatian terhadap persoalan yang seperti itu belum ada di saya misalnya. Jenengan di era itu institusi lembaga jenengan dilibatkan proses itu di proses. Setelah itu pernah dilibatkan? Ya terus menerus sampai 2025 kemarin 2020 terus ada berhenti dengan segala macam itu yang tidak ingin saya sampaikan. Kemudian secara personal dan beberapa teman juga terlibat lagi sampai 2024 kemarin. Artinya di hari jadi Blora 275 masih ada prosesi kirab yang diawali dengan jamaah. Iya. Saya pikir menurut saya terus menerus. Ya. Cuma pernah ada beberapa kali saya tidak terlibat atau lembaga kami tidak terlibat. Dan itu dinamika biasa saja. Saya pengen narik ini tadi, jenengan terlibat yang anggapan wae mulai Pak Basuki itu 1999. Setelah itu pasti. Setelah itu misalnya anggap wae mulai kira-kira 2005 misalnya, ini anda aja Mas. Terus diawali SOP-nya harus dengan jamasan dan lain-lain, di mana jamasan itu memerlukan sinar matahari atau suhu tertentu. Pengalaman ini sampai 2020 itu. Bahkan 2025 kemarin juga. Oke. 2024 kemarin juga. Pernah enggak Mas ada hambatan secara alami nek pas jamasan ini dilarang kayak saat ini udara redup sengenge gak metu dan pernah enggak? Sekarang kebetulan saya harus mengatakan dan
menebarkan Ya. informasi ini. Nah, Secara kebetulan atau kudanan. artinya kita Setiap jamasan kok itu sengenge. Ya. Padahal itu syaratnya dibutuhkan agar proses kimia tradisional menyatunya antara cairan warangan dengan logam yang sudah dibersihkan dan sebagainya itu berhasil dengan baik. Sehingga muncullah pamornya. Terpisahlah antara besi dan pamor dan sebagainya. Itu kan aktivitas-aktivitas proses marani yang standar ajar baku lah. Bisa diganti dengan misalnya panasnya penerangan lampu ini enggak? Saya agak ragu-ragu. Mungkin kan bisa. Karena di situ ada kimia yang arsenik imun. Bukan tradisionalnya ini loh. Kimia tradisional Ya. itu sudah dulu ya kalau aneh mau sengenge dan panas cukup. Iya. Dengan kan bicaranya secara kebetulan dan saya nggak kepingin ini saya tarik ke mistis atau mungkin yang klinik dan lain-lain. Kebetulan itu di saat jamasan itu sinar matahari selama ini terlibat terus di persoalan jamasan dan tidak pernah mengalami kok kebetulan sengenge ini tuh ayo Betul, iya. Selama proses jamasan berkali-kali. Boleh kan misalnya saya Ya kalau orang menafsiri secara personal, ya. wah ini berarti ya katiasane dan segala macam ya. Monggo-monggo. Atau mungkin bahasa sing rada sederhana. Kok alam juga mendukung ya. Gitu loh. Kalau Boleh kan saya ngomong kalau kayak menurut gitu? saya bahasanya barangkali kok terjadi harmoni ya. Iya, sepakat supaya ini alahnya orang negara mistis dan lain-lain memang kebetulan kayak gitu. Tapi ada yang menyebut nek jamasan mesti orang sengenge, tapi saat mau kirap pasti diawali dengan hujan orang ketang rintik-rintik, tapi begitu kirap itu sempat nggak mas menjalani proses? Iya. Ya kemudian saya sampaikan ini macam saya ngomong gitu. Ya kan ini orang panas orang ya sok-sok ono. Nah, Dan itu kebetulan sok-sok itu terus menerus loh. ya. Waktu jamasan itu sengenge. Nah, saya baru mau ngoyak itu. Nek kenapa nek wayah kira kok ana kletik-kletik udan, tapi nek wayah jamasan selalu ana srengenge, sementara jenengan klaim wong nek Desember ku yo wayah rendeng wae udan. Ning sok ya tetep ono srengenge to masalah jatuh Desember. Lah sekarang kebetulan waktu jamasan ini entuk panas terus. Dan ada ketentuan ini harus tanggal berapa? Oh enggak lah. Nah, Ya tentu harus beberapa hari sebelum. oke, berarti sebelum tanggal 11 Desember. Karena sebelum 11 Desember pun jenisnya sih Desember. Ya. Nah, Desember ini gede-gede di sumber. Nah gitu loh Pak. Boleh kan saya, ini kan keelokannya alam, dan jenengan bahasanya harmoni itu tadi. Ini kan keelokannya alam. Bertahun-tahun loh mas, kita ambil nih startnya yang 2005. Ini sudah mau 20 tahun. Sudah 20 tahun ya. 2024 Kan saya boleh, ini keelokannya alam kan mas. Iyalah monggo. Ya. Ada enggak mas? Sepengetahuan yang jenengan kirap itu sampai gagal karena hutan terus jadi ini Desember wayah gede-gede ini sumber. Pernah enggak pengalaman? Sepanjang saya dilibatkan dalam proses jamasan kemudian kirap Pusoko, belum tahu orang mesti muter. Mesti muter. Ya memang diawali dengan gembel dan sebagainya, tapi kemudian berakhir dengan cukup terang untuk melakukan prosesi kirap pusaka. Kirap pusaka itu kan pasti waktunya setengah malam. Ya. Dan sepengetahuan saya melihat sendiri warga ya antusias di sepanjang jalan. Iya. Ya kalau menurut saya keterpihakan pada aktivitas berkebudayaan ya itu Mas. Orang gampang loh mas, menciptakan masyarakat begitu juga antusias, orang diperintah, orang anak surat edaran, orang Iya. ini kan luar biasa penciptaan yang alamnya kayak gitu. Mas sampai pernah nguji enggak?
Pusaka Piandele Bluro iku Kiai Bisma, aku ngerti iku nek dunia pewayangan Kiai Bisma iku ya termasuk wong tuwa-tuwane Pandhawa Kurawa. Ya. Sempat gak muji di persoalan itu kenapa jenenge Bisma iki adalah salah satu tokoh. Itu nama yang disematkan pada Tosanaji tersebut. Artinya Tosanaji itu ya punya sesuatu yang baik, sehingga disematilah nama Kiai Bisma tersebut. Ya, nek saya memaknaikan gini, Asma Kinarya Japa. Nama seseorang itu pasti mempunyai maksud tujuan, termasuk memberi nama itu tadi Kiai Bisma kan, ya Asma Kinarya Japa tapi enggak wong, tapi ini benda. Itu kan mana gitu. Iya. Tapi jenengan nggak sempat mempelajari kenapa sih kok dijenakne ora Kiai Werkudara, Kiai Saryo, kenapa Bisma gitu loh Mas. Ya karena seorang resi yang baik, yang dihormati oleh Pandhawa maupun Hastina. Artinya kan boleh kan kita mengandai-andai, oh Resi Bisma itu kalau dicerita pewayangan Mahabharata, nek kelasé wong itu mune wong biasa terus dadi dewa resi kan mesti di atasnya resi. Nah, kan gitu kan Mas. Sehingga kita menerjemahkan waktu kuwi sing jenakno itu pasti kan punya maksud. Itu yang saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi sejak saya terlibat dalam proses jamasan, kemudian proses kirap, sudah disertai dengan nama itu. Gitu ya Mas. Ya. Sepengetahuan jenengan Bluro itu selain mempunyai sejedo Piandel Kiai Bisma ada usaha lain. Ya mungkin ada, mungkin. Mungkin anak sepengetahuan jenengan apa? Tombak apa misalnya? Ya misalnya kalau sebuah entah itu tombak, entah itu sebuah keris, yang namanya Kiai Penggaret itu yang menyelesaikan pemberontakan untuk Wiratmojo, misalnya begitu. Iya, ini Penggaret tombak apa keris? Nah itu yang saya tidak tahu. Barang Kiai Bisma sekarang belum. Ya. Prosesinya sebelum dikira pasti itu dikeluarkan jamasan. Ya proses baku lah itu. SOP itu tadi. Ya. Disertai dengan kelengkapan-kelengkapan ayepan dan ya, nah itu bacaan dan segala siji budaya tradisi aja meneh untuk barang pusaka wong awake dhewe kepengin dhewe karo garap sawah nek perlu yo blokoan. Ya. Itu doang. Itu kan ekspresi dari sebuah doa dan tercapai. Ya. Kalau ada memaknani ya sedekah, sedekah itu ya iso berupa panganan, ini nanti ya sing mana wong akeh. Ben yo melok dungake kan gitu lah kata-katanya ya biasa. Sederhanane ngono wae lah Mas, reklamane. Ya. Yang kayak gitu. Sampean secara pribadi mempunyai feeling atau intuisi. Saumpama ora di kacamata wirak itu kira-kira ana kedadian apa? Yang memenuhi kewajiban kita sebagai pemerhati dan pendukung aktivitas berkesenian, berbudayaan, ya sebaiknya dilaksanakan. Sebaiknya dilaksanakan. Iya, tapi kacamatanya sebaiknya ini kan bukan kacamata seseorang yang mempunyai perhatian terhadap kesenian, budayaan, kultur secara umum. Ya mudah-mudahan saya ngomong berharap kayak gini kan orang seorang Gatot Pranoto pribadi karena Dulu kan suka pemerhati kayak gini saya yakin. Iya. Berapa? Ya kalau terjadi perubahan makna dan sebagainya itu budaya sejak dulu ya gitu. Sebelum itu Buddha ada ya mesti sudah ada. Nah, kemudian terkoreksi oleh Hindu, terkoreksi oleh Buddha, terkoreksi oleh Islam, bahkan di Kristiani juga ada koreksi-koreksi terhadap aktivitas-aktivitas tertentu atau penyesuaian koreksi untuk budaya. Pernah di buku gue kalau dengan Kiai Bisma secara khusus. Oh saya belum pernah lihat. Ya. Saumpama dibuka itu kira-kira kesulitan ndak seseorang yang kepengen gawe
narasi tentang Yaipisme kesulitan dalam hal untuk mendapatkan literatur. Ya kemudian kita mesti harus melihat naskah-naskah yang lama. Pernah ada nggak misalnya Yaipisme itu diberikan sebagai kekancingan, sebagai kelengkap kancingan? Itu di periode kapan dan sebagainya nanti kan bisa dirunut ke sana. Ya memang butuh waktu untuk sebuah kalau. Artinya ini kan sejarah. Ojo sampai kehilangan lacak. Saat ini pun saya ini menganggap atau mungkin ya mudah-mudahan anggap salah. Kita ini sudah di fase bahasa tutur kan, istilahnya. Nah, misalnya ini dibukukan terus dilengkapi beberapa literatur, itu kan luar biasa. Ya butuh kajian yang serius lah, kajian yang serius. Dulu kan yo duwe Profesor Sigit Tri Sulestiono. Barangkali kenapa itu tidak kita gandeng sekali, bahkan serotok serius lah, selain mikir kahanan dunia sing saiki, misalnya infrastruktur apa lain-lain ini kan sudah dia. Ya secara kebetulan saya tidak pernah membaca Yaipisme itu spesifikasinya kayak apa sih? Maksudnya spesifikasi? Yo, pamore opo, dapure piye, rancang bangunnya piye. Padahal dengan iso cerita loh, pamore kayak apa loh. Sesuai dengan wujud. Lah iya, sesuai dengan wujud. Tapi nanti kita nggak tahu mas generasi kita selanjutnya iso moco lah itu pamoropo ini kalau tidak segera di. Saya pikir kalau yang persoalan itu masih bisa ditutupi dengan misalnya Google dan segala macam. Tapi yang nggak bisa ditutupi itu adalah kapan sih Yaipisme itu disematkan sebagai kelengkapan kekancingan. Nah itu harus kajian yang agak serius kalau ya sekarang itu kita pertanyaannya kapan 10 tahun yang akan datang terus yang paling luar kok kapan itu apa mas? Kayak gitu. Kita ngomongin kan mungkin gitu loh banyak kawan dengan lo. Iya. Eman ini apapun nek wong dulu itu setiap hari jadi 11 Desember pasti ada satu prosesi atau rangkaian hari jadi. Itu salah satunya adalah kirap pusaka yang dulu dalam hal ini Yaipisme. Selama ini terlontar oh iya Yaipisme, tapi kalau ngorek sejauh mana Yaipisme itu apa tuh? Ini jenengan saya cerita Pak Mori. Itu berdasarkan wujud yang ada. Soalnya kan kita nggak menutup kemungkinan dimodernisasi kayak gini. Wong sing secara ada kepedulian dalam sinau ilmu tosanaji loh. Iya. Tapi saya lihat di Google generasi muda juga banyak ya. Oh iya, kita mengembirakan lah, mengembirakan. Itu kan mau kepengen ngerti Arab ya, tapi nek merti. Oh kilo Yaipisme istilahnya pamore, rancang bangunnya dan sebagainya. Saat ini kita aja melacak ini dulu ini asal mulanya Yaipisme kayak apa itu aja perlu kajian yang mendalam. Nah ini segera mungkin dilakukan kajian kan serta mending lah daripada nanti naik yang harus gak mau kajian. Iya tambah ya semangat yang baik lah itu. Iya, yang baik itu. Mudah-mudahan kerentak hati saya barangkali bisa memulai persoalan turun. Ayo, aja. Syukur bagian nanti dalam wujud. Yang paling sederhana aja misalnya. Nah, mas. Apakah di kantorasi kita itu ada naskah-naskah yang berkaitan dengan itu? Lo sampai kan gawean. Misalnya begini, ya. Hari jadi bukan? Oh, ini perdana bukan? Ya. Isi orang simpen nggak perdana. Setahun ini kan orang perdana mas jadi. Ya memang iya. Tapi apakah tersimpan di kantorasi apa enggak? Arsip ini arsip dulu, mas. Dulu bro. Lah sampai kan biasa nang perpustakaan. Ya iya, itunya iya, tapi itu kalau yang kamu gantung murah-murah data-data yang seperti itu. Atau barangkali
juga ada catatan-catatan yang berkaitan dengan tim yang menetapkan hari jadi Blora. Selama ini belum ada. Ayo makanya kan sudah ada. Neng, naskahnya posisi tersimpan, dokumentasinya posisi tersimpan. Neng ngono sesuk masih perlu aja. Sokoai misalnya Mas. Memang yang saya tahu ada konsultan yang namanya Profesor Dr. Suyatno Kartotirjo, guru besar sejarah. Sudah almarhum belum Mas? Nah, ya sudah. Tapi apakah dokumen-dokumen yang kemudian menetapkan itu sebagai perda atau kajian pra-perda ditetapkan, itu apakah juga tersimpan di lembaga arsip atau kantor arsip? Dengan pernah baca di perda itu termasuk tercantum SOP juga. SOP yang mana? SOP kirap itu. Oh enggak pernah baca saya perdanya. Perdanya itu yang mau perkara kirap menurut wae. Lah iya enggak baca ya. Belum pernah baca. Enggak tahu. Tapi ono to Mas? Ada. Ya memang tersimpan ora lho Pak. Iya. Ono itu dalam arti terinformasikan pasti dalam perda itu ada. Tetapi apakah dokumentasinya itu ada? Dokumen itu masih ada. Belas tenan jenengan itu saya memaknai wah itu perintah ya sesuk tanggal ning gone perpustakaan tahu sause mbok menawa kok isih nek isih nang diselamat. Iya. Sokol digawe digital. Kalau naskah-naskah yang lain yang mendukung penetapan hari jadi itu juga ada. Karena di situ mungkin Kiai Bismo itu juga tercantum misalnya. Nah, nanti di situ akan kita runut terus sampai ke sumber yang sebenarnya. Cara ning ngono mumpung urung kelangan obor tenanan ngono lho Mas pamane. Kita Apa buat cerita nih kelangan obor itu aku mah gede. Maksudnya deg-degane kena apa obore Mas? Iku mau Mas. Udah Kalau saya mati. Kita ngomong kembali ke Bismo Mas. Bismo itu karena nek suara-suara njaba Mas. Iku jarine duplikat yang menurut jenengan kayak apa Mas? Saya tidak menghiraukan itu. Yang jelas wujud itu sudah ada sejak proses kirap yang kebetulan saya terlibat. Iya. Sampai sekarang wujudnya masih itu. Iya. Selaku pemerhati Tosa Naji nek ndelok barangnya mesti kayak gitu itu bahwa ini memang di periodisasi Demak itu wujud itu sudah bercerita tentang periodisasinya, tetapi wujud itu tidak bisa bercerita ini saya maringi sopo yang diparingi sopo ya tidak. Tapi periodisasinya ya jelas wujud itu wujud berdaya ya. Jenis besinya ya komposisinya ya antara Malio Gendoko, enggak artinya ini jenis besinya orang sisa enggak, betul keras lama. Bahkan saya sebutkan kira-kira periodisasinya kok Jepang dulu wujudnya, dulu benjule dan sebagainya. Pamore. Tapi baru diagnosa sementara loh Mas. Iya. Karena mesti harus ada dukungan naskah yang lain untuk memastikan itu. Diagnosa jenengan berdasarkan barang wujud. Ya. Karena saya yakin jenengan bisa beritahu dari wujud itu komparasi yang nek iki ku mesti periodisasine ning gone iki pasti ada to. Ya berdasarkan beberapa pengetahuan umum kemudian saya simpulkan sementara untuk kalimat ini periodisasinya Jepang. Ya. Nek kayak ini anggap awake dhewe ngobrol tuntas ini sapa ngerti ini kan juga salah satu nanti pijakan literatur yang betulnya digital. Ini informasi awal aja deh. Iya Mas ini awal dan dangkal sekali karena untuk membuat satu produk naskah sejarah ini kan tentu butuh kajian yang melibatkan akademisi, ahli mungkin Tosa Najinya, karena ini tidak mau pasti juga ada
ada di persoalan sejarah kan menurut Mas Maman itu. Ya, iya. Ngomong dulu hari jadi agak Bismo, Kiai Bismo PGT kayak ngene Mas. Kita belum ngomong sing macem-macem loh Mas. Kita punya makam bupati ning Ngadipurwo yang itu Mas komplek makamnya Warga Tirtonata. Iya, betul. Kita nanti urung pernah bahas Sunan Pojo. Terus yang menarik Serodo geser ke Kiai Bismo. Kiai Bismo mudah-mudahan ini menjadi satu informasi awal akan mengetuk punggawa para pemangku kebijakan barangkali ini bisa ditindaklanjuti. Selain kirap Kiai Bismo kan biasa nanti diprosesi rangkaian hari jadi kan anak takziah atau bukan takziah istilahnya ini loh Mas, datangi makam-makam Bupati Tegal. Ziarah ke kota ziarah ke makam-makam Bupati. Yang menarik Bupati kita yang saat ini nih Pak Dr. Haji Arif Roman itu kelihatannya di tahun 2020 atau 2021 juga ziarah nenggone makam Mbah Janjang yang menurut ini kader Mbah Janjang kalau sampai ini satu. Ya, masyarakat lokal mengatakan bahwa itu adalah keturunan dari Pangeran Gunowo. Lokal ini lokal Bluro, Jajah dan Blora sekitarnya juga. Tetapi perlu kajian yang lebih detail lagi. Sehingga tidak Karena sepengetahuan saya, ya. Pangeran Gunowo adalah anak dari Hadiwijoyo. Memang pernah berkuasa di Jepang sebagai bupati setelah perebutan kekuasaan antara Jepang dan Pajang, bahkan setelah perebutan kekuasaan antara Pajang dan Mataram. Telenek bahwa Janjang itu misalnya sekarang ada pembicaraan bahwa memang tetap jatuh nih Benowo Mas. Kan serotok ono makanya yang saya tahu, pengetahuan saya yang terbatas banget ini, bahwa Pangeran Gunowo pernah berkuasa di Jepang. Nek itu non Jepang pusat kerajaannya ya Jepang yang ada sekarang itu. Kecamatan Cepu itu kan Mas. Kecamatan Cepu. Nek terus ditarik nenggone Janjang Mas nek amani. Apalagi kalau kita bicara jarak terpendek, yang memang tidak seberapa jauh. Tapi apakah jarak dari itu saja yang harus kita lihat? Apakah betul Pangeran Gunowo itu pernah berkuasa di Jepang? Kalau berkuasa di Jepang, apakah betul Duyara dan sebagainya turunannya kemudian sampai ke Janjang itu? Nah, itu yang mesti harus dilakukan kajian yang dulu. Dan menurut saya itu tidak sederhana. Menurut jenengan itu ziarah ning makam Mbah Janjang, Jatiswara, Jati apa itu Mas itu? Iya. Itu dilakukan yang bupati-bupati periodisasi sebelumnya belum pernah loh. Makanya keputusan itu tentu diambil berdasarkan. Nah, ini berdasarkan apa? Maksudnya? Ya. Kalau berdasarkan masukan, apa memang sudah ada kajian yang sederhana sehingga ada kepastian dari kesejarahan bahwa Jatiswara itu adalah turunan dari Gunowo. Kalau cerita tuturnya sih iya. Cerita tutur. Iya. Dan saya yakin yang perkara Mbah Janjang ini termasuk menjadi rangkaian ziarah saat hari jadi ini yang mesti urung ana perdane deh Mas. Yang perdana jelas pasti belum lah. Menunjuk tempat itu kan. Iya. Menarik. Tetapi sebagai pemangku budaya melakukan hal itu ya
oke saja. Enggak ada salah lah, Iya, enggak ada elek karena lah. masyarakat kita itu juga menghormatinya. Ya, bahkan mungkin nanti dulu mas, Janjang itu konotasinya sebuah tempat yang sakral. Bahkan sampai sekarang kan nono-nono sumpah Janjang itu mandinya keliwat-keliwat. Artinya masyarakat di situ itu sangat-sangat mempercayai di persoalan itu. Ya, tapi kalau diperkenankan, Ya, lo tak perkenankan mas. saya akan bicara di sisi yang sebelah. Ya. Bahwa di seputar Janjang itu ada makam-makam kuno yang wujudnya nyetan. Saya mas, seputar Janjang itu cuma dia ada di Janjang, boleh jadi neng desa lainnya. Lebok, Ngalor, Dukuh Nanas. Makam mujure ngetan. Nah umumnya kan makam mujure ngalor. Ya. Sedangkan itu di tempat tinggi. Menurut peradaban biyen, itu biasanya tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kerajaan, komunitas. Komunitas. Ya. Boleh saya menyimpulkan apa itu sing jenenge makam wong Kalang itu mas. Lah nek makam wong Kalang, ya. Iki terus diseneni wong kira-kira. Saya akan bicara di pinggir saja. Oh gitu. Bahwa mujure nyetan, sedangkan di Janjang itu mujure ngalor. Nah, di makam-makam umum raya awal apa? Ya Islam ya begitu. Iya. Mujure ngalor. Itu mujur nyetan. Yang di sekitar situ ada banyak makam yang mujure nyetan, makamnya wong Kalang. Ini betul sing akeh. Ayo lu pengaruh sih lah. Itu jejeran aja. Tapi kan saya dulu kan. Ya jejeran aja. Jangan kalau berbuat itu mengetari menurut doa. Terus kaitannya sama Janjang apa mas? Ya aku yuk khawatir, makanya saya ngomong di pinggir. Iya. Mohon maaf. Iya. Kalau sikil, karo sirah itu munculnya kan, kalau munculnya tak jadi sikil, karo sirah itu jadi kamu muncul ngalor. Saurung ini sumpah Janjang sih dianggap mandi lama versi jenengan. Saya tidak bisa menjawab. Tapi masyarakat umum mengakuinya seperti itu, menceritakan seperti itu. Karena kan konotasinya gini mas. Nah itu tak anggap nah sumpah itu mandi berarti itu tempat keramat. Tempat keramat itu yang biyen nih. Berarti itu makamnya wong ora bae-bae ini. Makanya itu membuka karena tempat ini. Pernah dengan penelitian yang makam munculnya kan dari pernah tahun 2003-2004 temuan apa sih ana ning kono apa mau sekedar nemokke ana makam mujure ngetan. Iya, bahkan orang lokal itu mengatakan ini di tapaan. Tapaan itu kan pertapaan gitu ya. Bahkan ngaku contoh berapa mau lingkok kalau nanti kan sendiri ngeten iki lho jane. Nalika toko dia memperagakan lokal waktu itu. Wujude ngekeli makam mujure ngetan. Iya. Di situ itu prasasti benda sejarah apa bentuk benda apa? Ya bendanya makam itu sendiri. Nisan mas. Batu nisan dari tanah dari batu lokal. Lebar-lebar itu. Nah sekarang contohnya yang ada itu di Museum Sorobudur. Di museum. Jogja. Iya. Dan Podong. Yang disimpan yang kono nisan atau mungkin Batu nisan, ya. Batu nisan ini seperti yang nisan sekarang ini apa batu nisan? Ya tapi lempengan-lempengan gitu. Ukurannya mungkin? Ya ukurannya 2 meter. Zaman semono loh mas. Ya mungkin 2 meter. Zaman semono loh mas itu itu netok watu, ngirisi watu. Ya memang ada lah mas. Terus ada informasi juga ada kuburan yang muncul nyetan. Di situ itu konon biasanya nek kuburan yang sing kayak itu ada benda-benda yang kemegol. Bener tak? Ya mungkin
Kalau strata sosialnya tinggi, bekas kuburnya kan mesti ya. Selama jenengan penelitian situ enggak, saya nggak pernah gali satu pun. Nggak pernah gali, cuma mungkin walaupun ternyata beberapa tahun setelah itu jumlahnya menjadi semakin sedikit. Artinya hilang. Ayo kan mungkin di ubah-ubah ya. Dulu ada 50 isi. Sekarang? Akhirnya sudah sedikit, nggak tahu ya. Tapi katanya nggak ada 10 deh. Dan sing ngene diguwowo kan mesti ono tipake digang. Kayak nanti ono nek mesti kita ke sana mesti akan melihat. Dan nek wong nganti gansir itu kan mesti butuh sesuatu to. Ayo makanya ya namanya bekas kubur itu. Begitu strata sosialnya tinggi ya bekas kubur ya mahal lah. Kan kabar-kabar itu ning kono biasanya bekal kubur itu kenapa wong kuneka sampai gansir. Mesti kan ono barang emas, barang apa. Ya karena kalau dulu itu memang bekas kuburnya bangsa topeng. Topeng tapi mungkin bahan bakunya sing Ya tergantung strata sosialnya. Ya. Sing ndek yo iso besi, iso bogor, iso apa. Tunggu ya, seperti apa yang untuk kera yang strata sosialnya tinggi ya sama. Ada beberapa barang itu sing saya terseman mahal itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuma dulu saya dokumentasi, kemudian saya pakai di flat gambar itu. Ana prasasti nyebutnya tahu nggak Mas Imam? Nggak ada. Dari cara itu piro-piro itu makamnya. Ya berdasarkan beberapa literatur itu adalah kubur kala, termasuk simpulan yang diambil oleh Museum Sama Budaya. Tahunnya piro Mas? Kubur kala ini peradaban sebelum hidup Buddha bahkan, atau hidup Buddha yang bertumpuk dengan peradaban hidup Buddha. Tapi kan wis sabare manusia purba kan. Sudah modern, sudah termasuk Homo sapiens, mau pintar. Wong sampai duwe makam kayak gitu. Ya, itu kan peradaban tinggi sudah. Ukurannya kan gitu. Iya. Orang nyetan awak dhewe urung iso maca kenapa muncule nyetan. Nah itu sing urung iso maca kan kayak. Ya bisa sebetulnya. Bisane ning Mas. Bahwa penghormatan terhadap matahari. Detailnya penghormatan matahari itu kenapa muncul nyetan Mas? Ya karena terbit matahari dari timur. Sehingga muncul Betul. ojo-ojo sing ngetani sikil Mas ora sirah Mas. Ayo ini pula di bawah dua yang ngatur pakai ini kan. Oh. Ini di persoalan penghormatan matahari. Iya. Kan ono sektor. Bahkan itu menjadi kecenderungannya. Dan harus kayak gitu ini kan ngomong kepercayaan sama dewa matahari. Nah makanya dalam perjalanan budaya di mana-mana itu dewa matahari menjadi salah satu yang pernah dilakukan oleh leluhur manusia menghormati matahari. Bahkan Jepang sampai sekarang masih. Selain Lebo setahun jenengan Bloro ini makam sejenis itu netizen. Katanya ada beberapa, saya belum pernah berkunjung ke tempat lain. Kebetulan yang berkunjung baru di Iya. Lebo. Iya. Nah ternyata di Jogja juga ada. Tuh. Nah itu kubur Kalang oleh Museum Sama Budaya. Bahkan Wong Kalang itu sampai sekarang masih ada komunitasnya. Setahun jenengan di mana? Ya di sekitar kota gede itu Mas. Jogja. Iya. Peredaran itu konon ya asetnya kelompok Kalang itu. Mulai nanti bule itu mumpung isih ono tegak lurune ngono kan iso cerita ya pasti. Ya informasi sambil lalu informasi tutur dari orang-orang. Konon ada ekornya sekitar 2 ruas katanya gitu. Wah ini malah yang teori kayak bener polusi itu mau. Pada saat kono udah mulai deg-degan. Udah mulai deg-degan. Dan dengan ngomong. Tetapi informasi beberapa naskah juga menyebutkan bahwa ada eksodan dari Funan 1500 sebelum Masehi yang karena kalah dalam perjuangan kekuasaan, eksodan sampai ke tempat kita, sampai ke Kalimantan itu.
itu leluhur awake dhewe ora Mas. Wong Ya, Jawa. ya barangkali akulturasi genetis lah, keturunan. Nggih. Wis sampai kesekian ya Mas ya. Nah, iya. Yang mereka menguasai betul persoalan-persoalan teknologi. Bahkan Mojopahit itu pernah memanfaatkan lokalan sebagai ahli bangunan, ahli logam dan sebagainya. Berarti mereka hidup di zaman-zaman itu. Jauh setelah punah kalau memang analisa itu betul, Ya. itu betul. Iya. Kan menarik. Zaman kerajaan itu memanfaatkan. Iya. Nah kalau dilihat kota gede sebagai pusat industri perak dan segala macam, jangan-jangan ya induknya itu dari sedulur kala yang ada di Jogja. Sebenarnya kan kita nggak bisa ukur, tapi yang jelas faktanya, kubur karang sehingga Museum Saka Budaya itu menempatkan itu sebagai benda cagar budaya. Tapi kenapa kok ning Nduro ana misalnya ning kono iku ana kerajinan perak ning Nduro itu misalnya wong ana kubur kalang dan lain-lain orang ninggal ke misalnya ning kene iki wong ahli mukir. Apakah bangunan Jogja itu tidak produk itu? Karena kan ngomong mukir ini kan Ini lagi analisa sederhana. iya. Nah, jangan-jangan Jogja khas Pura itu juga produk mereka. Ya bisa jadi. Makanya, Bisa jadi. karena terinformasikan di Jogja itu pernah memakai lokalan untuk ahli-ahli konstruksi, ahli-ahli itu. Karena Joglo itu pasti ada ornamen ukir ya Mas. Di samping ornamen ukir, bentuk itu sendiri juga mewartakan Desain desain bentuk itu mewartakan tentang keahlian mereka konstruksi bangunan itu. Ada nggak Mas sejarah ngomong konstruksi bangunan peralatan dengan selain itu peralatan yang pengalang misalnya yang bisa ditarik nah saya ini kan gergaji, pasah, tata, ada nggak Mas? Ya teman-teman itu kan banyak Pak. Alat-alat untuk pertanian, Pertukangan, iya, misalnya. iya, Yang dulu no. ada. Terus saya barang Di museum ada. nggak ada jenengan. Ya itu yang tidak bisa pastikan itu adalah Wong Arab. wong Arab. Tetapi olahraga masa lalu dan segala macam itu dimungkinkan. Karena informasi dari Keraton Mojopahit juga menyebutkan ahli di bidang gitu-gitu. Ya. Kalau nggak mau, Dan ini museum mana asal daerah oleh nemonan ini. Kalau itu kan yuk, ya patut diduga tetap ya. Benar kan Mas? kesimpulan sementara kan? Iya, patut diduga lah mengawal FDW yuk. Karena yuk butuh kajian, butuh karuan para butuh akademisi. Bahasa yang paling pas, tidak dimusuhi wong akeh kan patut diduga. Kalau dimusuhi wong akeh karo PAP kena menang kan ya gak kena juga. Iya makanya. Kayak Mereka hati-hati. iya. Mas, sebelum awake dhewe mengakhiri balik ning Bisma harapan jenengan itu bentar lagi ini kan hari jadi 2006 terus sampai 10 tahun tentang kira Kiai Bisma itu dari sisi kuantitas maupun kualitas itu kayak gimana? Ya dari sisi kuantitas, Iya. bisa itu dilestarikan sebagai aktivitas kebudayaan kita. Ya. Kalau Kalau kita bicara kualitas, hmm, karena dulu pernah ada keluhan apa itu keluhan? cara berpakaian sing tukang jamasi dan sebagainya. Tukang jamasi apa sing melu kira? Sing jamasi sih emang. Iya, Karena iya, itu juga iya. dokumentasi. Iya. Yo cuma nganggo kaos, ting, sandal dan sebagainya. Ya, Standarnya kejawe atau pripun? Iya yang baik aja deh. Yang Kalau baik. keris itu hubungannya kalau pejabat, kalau Jawa, kalau Iya. Keraton Solo, Keraton Iya. Yojo, Iya. negara maupun Iya. pengalaman, Ya. berpakaian yang baik lah. Yang baik itu kan tidak mesti harus kejawen jari Iya, juga nggak apa-apa. sarjana, belangonan gitu tuh Mas. Tapi kalau begitu kan ya orang masalah, biar harmonis dengan benda yang
yang di Jamasi itu. Kita ngomong ngesnya ora kaya ngono. Asing orang nges berarti nganggo kaos. Mereka baru saya mencet kabel bener. Memang karena itu jadi keluhan. Tahun berapa ya Mas? Ya tahun 2010. Tapi setelah itu kan ada evaluasi kan? Ya evaluasi kemudian menjadi pakaian baik lah. Iya. Yo gue bisa ireng-ireng orang ketang Gak orang ketang belakon apa ikat apa tutup lah kepalanya bentuk penghormatan terhadap komunitas itu sendiri, prosesi itu sendiri, orang-orang yang hadir itu sendiri. Ya orang lucu emang misalnya. Ya tapi tahu mas. Tapi yang jelas orang kataan cekak. Jine ketokan lho mas. Wes jine ketokan, kaosnya baru sih ketoknya kancingnya seluruh sudah ya jangan yang seperti itu ya wajar. Iya, manusiawi lah. Walaupun saya tahu tampilan orang itu memang memadai untuk jangan itu kan. Cuma orang cukup. Itu ya kemudian ya setelah ada koreksi itu ya, mari kita terus ya berpakaian baik itu oke. Saya sepakat. Ya istilahnya, wong itu budayanya dhewe. Kenapa acaranya ngaji ini kan dari hal yang ya standar sekali. Ya barangkali waktu itu di luar perhatian kita sehingga waktu ini memadai dari sisi teknis saja ya wes lah. Ya, nah pelaksanaan kilap Mas. Ya pelaksanaan kilapnya ya perubahan putaran dan sebagainya. Itu ya secara umum lewati dalam kabupaten, dalam wakil bupati dan sebagainya. Dan selama ini kan ya gitu. Ya misalnya kan kalau 12 rono dan sebagainya, yaitu biar pemangku kebijakan aja deh yang ambil putusan-putusan. Ya nek saya boleh usul ya nek perlu sama SOP nih kan orang macam Mas Andro Istilahnya ya sudah. Sudah ya. Ya cuma pengumpulan dan sebagainya itu mari dipikirkan agar pengumpulan itu dalam waktu teknis juga pengumpulan. Betul. Nah bisa kan anak Pak Kemen dulu kan maksudnya. Iya iyalah. Anak Pak Kemen apa kan itu karena ini ya itu di Google komunikasi dengan Solo, dengan Jogja dan sebagainya akan ketemu lah. Ya, tapi nek mau delok tok ora dipraktekke ya percuma Mas. Iya, iya. Nek mau delok oh kasana ini literatur. Bukan kalau sudah mengacu atau merujuk pada kemugelan dan sebagainya, maka itu akan menjadi perhatian yang disungguh-sungguh. Misalnya, tokoh bisu ya rasa ngomong diri-diri dan sebagainya. Nah, sementara jenengan apa pernah atau komisi terus do? Sering lah, Kembali ke hak. ya membangun kesadaran ulang bahwa SOP budayanya begini loh. Ya, bahkan tradisinya begini ya, loh. bahkan esensi ini nalika sirapi awake dhewe kan donga to Mas. Nah, Iso iya. besuk to Mas, memang gitu to Mas. Ya kalau kita bicara persoalan teologi ya semakin serius semakin baik lah. Ya kan gitu aja. Sepakat ini. Jadi pemirsa sekarang tanggal 11 November 2025 satu bulan lagi tepatnya 11 Desember 2005 Blora akan merayakan hari jadinya ulang tahunnya yang ke 276. Ini satu umur yang sudah sangat-sangat luar biasa kalau kita berpedoman dengan condro sekolah terus warna sabtane ngaji 1749 berarti nanti 11 Desember 2025 Blora itu akan merayakan hari ulang tahun hari jadinya ke 276. Kebetulan saya ngobrol ini salah satu pengamat budaya, pengamat sejarah budayaan di Blora Mas Gatot Pranoto yang kebetulan dia sekarang ngurusi ya, ngomong mengelola satu museum yang nama itu yang ada di kompleks teknokratik. Mudah-mudahan ini satu
budaya yang harus dilestarikan. Bahkan tadi di akhir obrolan dari sisi kuantitas kualitas ini barangkali perlu dipikirkan, di istilahnya lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan selamat ulang tahun Bloraku yang ke-276. Blora semakin maju dalam segala bidang, termasuk jangan lupa nguri-nguri budaya yang ada di Blora. Pemirsa, mudah-mudahan obrolan singkat kita ini akan ada faedah. Mohon maaf barangkali dalam obrolan kita dengan Mas Gatot, baik Mas Gatot saya ada tutur kata yang karena hilaf, salah, karena tidak mempunyai tujuan apa-apa, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun Bloraku yang ke-276. Satu harapan, budaya tetap dilestarikan, namun kemajuan di segala bidang tentunya diharapkan. Sekian, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Opening tengering fokus lagi tak. Lagi Opening. opening